Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, siapa lagi dengan kalau bukan dengan Profesor Dr. J.M. Muslimin. Ya. Guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah atau Jakarta ya. Ya. Sebagai guru besar politik hukum Islam, saya mau tahu, menurut Prof, melihat kondisi hukum kita di Indonesia itu seperti apa sekarang? Ya. Saya harus katakan bahwa pertama memprihatinkan. Jadi dengan kata lain, kalau hukum itu dimaksudkan untuk menjunjung tinggi keadilan yang substantif, maka kadang dalam banyak kasus hukum kita ini berubah menjadi prosedur administratif yang akhirnya keadilannya justru masih dirasakan belum sepenuhnya tercapai. Nah, oleh karena itu hemat saya sebagai orang yang terpelajar di bidang hukum dan lebih khusus lagi di hukum Islam, ini tantangan yang harus kita benahi bersama, tidak bisa dibiarkan seperti ini. Ya, itu kondisi real. Kalau kita lihat dari kasus per kasus, mohon maaf ya, siapa yang misalkan tertangkap basah, kemudian akhirnya ditangkap KPK, digeledah gitu ya. Itu banyak institusi hukum yang ternyata seperti itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara penegak hukum yang harusnya, maaf, kalau di kampung kita, siapa yang pencuri dengan siapa yang menjaga supaya tidak dicuri barang di kampung, itu kan jelas tuh. Pak Hansipnya jelas, kemudian siapa pencurinya jelas. Nah, ini kalau Pak Hansipnya juga dianggap pencuri, nah terus gimana? Ya kan? Sebenarnya siapa Hansipnya, siapa pencurinya nih misalnya? Kalau itu ibarat di kampung. Nah, ini kampung Indonesia ini lebih dari sekedar kampung, dari Sabang sampai Merauke ini negara sangat besar, negara sangat kaya, negara potensial untuk menjadi macan raksasa. Nah, kita prihatin kalau sampai seperti itu yang terjadi. Apalagi ya ada 3 institusi yang ada hubungannya dengan penegakan dan pencegahan ya. Dalam konteks hukum. Betul. Ada ketua MK yang melanggar etik berat. Ada ketua KPK jadi tersangka. Baik. Kontrak rumah ternyata katanya sih, ya kan, ternyata dikontrakin oleh orang lain. Katanya sih dia juga bayar, tapi faktanya dia jadi TSK. Ada anggota BPK. Ya kan, yang jadi tersangka. Kemudian ada di Mahkamah Agung juga berkali-kali. Baik. Apakah itu yang dimaksudkan dengan ilustrasi Hansip tadi, sehingga membuat Prof tuh prihatin? Kurang lebih seperti itu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa mereka orang yang tidak tahu hukum, karena sehari-harinya hidup di dunia hukum. Ya. Dan kita nggak bisa mengatakan bahwa mereka orang yang tidak memiliki kesadaran hukum, karena sehari-harinya dia bekerja dan memiliki profesi sebagai profesional di bidang hukum. Ini seperti efek gunung es. Kalau klaster penegak hukumnya saja seperti itu, kita bisa membayangkan ini. Yang unidentified itu betapa banyaknya. Nah, karena klaster samplingnya itu ada di situ, yang sehari-hari bergumul dengan dunia hukum seperti itu. Nah, belum orang-orang lain ya yang memiliki profesi aneka macam ragam, begitu. Ya, sebagian mereka memang mendesain profesi itu mirip-mirip ya, antara mencari rezeki dengan, maaf istilahnya, merebut rezeki orang lain secara ilegal. Ini kan ada profesi-profesi yang ada seperti itu ya. Nah, kalau profesi hukum saja yang harusnya tegas jelas garis demarkasinya mana yang legal dan ilegal, seperti itu. Nah, belum lagi profesi-profesi yang dari awal memang profesinya seperti tidak ada garis demarkasi yang jelas antara legal dengan ilegal. Saya bisa membayangkan ini gunung es ini, gitu. Kenapa itu bisa terjadi ya? Menurut Prof tuh kenapa? Kita ini terfokus perbaikan hukum itu hanya satu,
pasal-pasal terkait dengan hukum dan materi terkait dengan hukum. Jadi barang siapa itu yang kita perbanyak tuh. Nah, pasal-pasalnya. Padahal ya, menurut teori sosiologi hukum yang baik, hukum itu akan efektif kalau ditunjang dengan 3 hal nih. Satu, legal substance, pasal-pasalnya tadi yang galak, ya, tapi proporsional itu. Yang kedua, struktur hukumnya, manusianya, orang yang punya amanah di bidang hukum, penegakan hukum, ya, ini harus jelas, kelembagaannya harus jelas, personilnya harus jelas, dengan kualifikasi integritas yang bisa dibanggakan. Nah, yang ketiga, ini juga penting sekali adalah kultur hukum. Jadi legal substance, legal structure, dan legal culture, ini mau tidak mau kalau mau efektif hukum itu harus bisa saling merangkul, bekerja sama untuk sama-sama baik, ya. Artinya ditingkatkan semuanya. Jangan hanya membuat dan membentuk pasal-pasal saja, apalagi kalau pembuatan pasal itu, Pak Iwan, yang saya dengar nih, ada undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Omnibus Law. Dibuat dalam waktu amat sangat singkat dan disahkan dalam waktu yang amat sangat singkat. Ada undang-undang terkait dengan revisi sebuah lembaga yang sangat penting di bidang penegakan hukum, KPK. Dibuat seperti tergesa-gesa dan mengejar setoran. Saya nggak bisa bayangkan ini. Termasuk undang-undang IKN dan... Iya kan? Termasuk itu. Dibuat buru-buru. Dibuat seperti orang-orang mengejar setoran. Kenapa seperti itu? Ini program legislasi nasional. Sudah ada aturan mainnya di situ, SOP-nya sudah lengkap. Tahap-tahapannya mulai dari sosialisasi, mulai dari uji publik, gitu kan? Kemudian hearing kembali, kemudian pelibatan pakar-pakar, kemudian diskusi melibatkan sekian banyak orang sebagai representasi dari semua yang nanti terkena dalam bidang hukum itu, misalnya. Saya banyak mendengar bahwa ini semua tidak dijalani. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan itu ketika ada judicial review berkaitan gugatan terkait dengan Omnibus Law kan. Nah, jadi menurut saya kalau seperti ini masalahnya bertambah. Struktur hukumnya sudah sedemikian rupa, kultur hukumnya sedemikian rupa, legal substance-nya pun juga tidak berkualitas. Maka akhirnya bagaimana kita bisa berharap aturan yang seharusnya akan digunakan oleh semuanya ternyata dibuat dengan sedemikian rupa in hurry gitu. Tapi kan gini ya. Kan beberapa tahun terakhir itu bangsa ini sudah menyetor para penegak hukum itu ke penjara ya kan. Ada yang OTT, ada yang ditahan. Itu dalam konteks kultur tadi, kesadaran segala macam. Apa tidak cukup itu? Kasus-kasus yang akhirnya seharusnya menjadi contoh, bukti atau bisa menurunkan ya peristiwa-peristiwa serupa gitu. Tapi ini ada terus, bahkan levelnya itu tinggi semua gitu loh yang kena ini kan. Betul. Nah itu kenapa ya? Karena begini. Maksudnya kok kenapa nggak ada efek jera gitu? Persoalan kita adalah ya, tadi yang kita bilang 3 hal tadi. Pertama, mungkin orang melihat banyak pekerjaan-pekerjaan di bidang hukum yang dipersepsikan seperti asal dikerjakan. Dan itu tidak ada yang mengoreksi. Dibiarkan dan seolah-olah diterima sebagai public property yang mari kita miliki bersama-sama. Nah, maka efeknya adalah wah, kalau begini caranya ternyata kami semuanya ini tidak ada social control yang jelas. Kalau nggak ada social control, mari kita berlomba-lomba untuk memanfaatkan kesempatan ini. Bisa jadi mumpung semua belum berubah, mumpung semua masih serba boleh, mumpung semua masih belum dikontrol secara sosial, secara struktural dengan sangat ketat. Jadi ini perlombaan dalam kaitan dengan mumpungisme tadi. Jadi ini kultur kita juga, ya, kultur kita juga. Jadi kalau kita melihat kawan kita nih di ruangan sebelah, misalnya di bagian sebelah,
kok sedemikian rupa dia seenaknya. Tapi kenyataannya kok sluman-slumun selamat ini. Nggak ada masalah dalam evaluasi, dalam monitoring, ya, dalam segala macam yang berkaitan yang seharusnya dia diawasi, aman, nyaman, damai, sentosa, sejahtera. Kenapa gue nggak gitu? Nah, yang lain nggak ada masalah kok. Nah, jadi ini perlombaan bukan untuk berkontribusi yang terbaik, tapi perlombaan bagaimana caranya supaya kalau yang lain kebagian, kenapa gue nggak kebagian? Ini waktu yang tepat untuk bagaimana cara saya supaya secepatnya agar saya juga kebagian seperti yang lain-lain. Gitu. Nah. Oke. Gimana cara memperbaikinya? Nah, gini. Dalam bahasanya Immanuel Kant ini, bahasanya orang Jerman maksud saya. Der Fisch stinkt von dem Kopf. Ini alumni Jerman soalnya. Keluar Jerman itu, deh kan. Ikan itu akan membusuk dan busuknya berawal dari kepalanya. Oke. Ikan itu akan membusuk dan busuknya berawal dari kepalanya. Jadi Pak Iwan, sudah jelas tadi kita sebutkan bagaimana indeks penegakan hukum itu, gitu ya. Menurut saya, sirkulasi elit pemimpin harus dievaluasi. Sirkulasi elit pemimpin harus dievaluasi. Maksudnya? Kalau kita sepakat bahwa busuknya ikan itu bermula dari kepala, busuknya bangsa bisa juga bermula seperti ikan. Dari para pemimpinnya. Nah, ini bangsa masuk kategori bangsa timur loh, jangan lupa. Bangsa timur itu ada sifat paternalistiknya. Apa kata pimpinan, aku ikut dengan pimpinan. Mohon maaf nih, pimpinan seringkali memarkirkan mobil dinasnya hanya di kantor. Dia pulang pakai kadang Gojek, dia pulang pakai ojek biasa, kadang dia pulang dijemput oleh anaknya pakai mobil rumah misalnya. Itu membuat anak buah itu pikir 10 kali, 100 kali mau pakai mobil dinas tuh. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Pikir-pikir dia. Karena pimpinannya sedemikian rupa membedakan mana ruang publik, mana ruang privat. Nah, jadi hanya dengan sikap dan contoh dan teladan seperti itu saja, gitu. Saya bukan pejabat tinggi, pejabat rendahan lah di program studi di dekanat, gitu kan. Kalau saya melihat Pak Dekan itu seperti itu, bagi saya, apa saya mau melangkahi? Atau apa saya mau tidak meniru yang seperti itu? Nah, jadi ini yang kita sebut bahwa pemimpin tadi penting sekali karena pemimpin ini adalah contoh, role model, teladan. Nah, makanya ya, an action speaks louder than 1,000 words. Satu teladan dia nggak mau membawa mobil dinas sembarangan saja tuh, membuat anak buah ini udah nggak ada yang berani menyentuh mobil dinas hanya untuk makan siang, gitu. Karena dia tahu apa yang terjadi di kantornya dan bagaimana contoh yang diberikan oleh pimpinannya. Ini contoh kecil banget ini, gitu. Iya. Sudah dianalogikan lah yang lain-lain, yang lebih daripada itu. Maaf, kalau kita kondangan itu kita kondangan ini karena, maaf nih, saya kondangan karena dosen saya atau karena saya ayah dari anak saya, coba. Kan bukan karena dosen saya kan? Iya. Satu, saya sebagai dosen, tapi karena saya ayah biologis dari anak saya. Tapi sebagian orang ingin dianggap bahwa kondangannya ini kondangan dosen, bukan kondangan ayah dari anak biologis saya. Nah, kan masalahnya di situ. Nah, oleh karena itu diberikan contoh kepada anak buah kita, berikan contoh yang terbaik, mana hal yang bersifat privat dan mana hal yang bersifat publik. Di dalam ruang publik kita harus hati-hati. Nah, ini contoh dari hukum Islam nih, hukum Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah sosok yang bisa memberikan teladan untuk penegakan hukum. Nah, datang tamu ini di istana, dia memakai lampu istana.
Apa yang dia tanya duluan sebelum melanjutkan diskusi? Maaf, kira-kira kita akan berbicara apa nih? Nah, ini Pak Umar bin Abdul Aziz ini ingin mendengar. Kalau yang dibicarakan itu ternyata urusan yang kaitannya kekeluargaan, hanya urusan-urusan saya dengan yang bersangkutan. Dimatikan lampu itu, yuk kita pindah ke ruangan lain yang di situ ada rumah pribadi saya. Kita bicara di situ. Nah, ini kan contoh teladan yang luar biasa nih. Nah, kalau seperti itu yang kita lakukan, maka sebagian dari problem yang menggunung dalam kaitan dengan penegakan hukum itu, akhirnya dengan bahasa isyarat saja, orang udah mengerti. Nah, jadi isyarat itu untuk pemimpin adalah sebuah perintah. Belum lagi kalau dia memerintah yang lebih serius lagi tuh. Keluar SK, keluar surat edaran, keluar keputusan ini, keputusan itu, akan amat sangat lebih serius lagi. Nah, oleh karena itu, der Fisch stinkt von dem Kopf. Ikan itu sebenarnya membusuk dimulai dan berawal dari kepala. Maka penegakan hukumnya juga harus dimulai dari situ. Dari atas. Dari atas. Selain teladan, apalagi yang bisa memperbaiki tata kelola hukum kita ini sekarang? Pertama, dalam kaitan dengan keteladanan tadi namanya kultur. Saya katakan jangan ada undang-undang yang dibuat dengan pola kejar setoran. Karena undang-undang ini apapun, rezim kita ini namanya rezim positivisme hukum. Positivisme hukum itu teorinya Pak Hans Kelsen mengatakan bahwa jangan membuat-buat hukum kecuali ada diktum hukumnya, kecuali ada teks hukumnya, apalagi hukum pidana. Nah, maka membuat teks hukum yang dituangkan dalam undang-undang itu tidak bisa sekali jadi dalam waktu yang amat sangat dikejar-kejar. Nah, gitu ya. Jadi memang kualitas legislasi kita, ya, itu harus kita perbaiki. Legal drafting itu harus kita perbaiki. Diskusi legal drafting itu harus kita perbaiki. Nah, terus yang berikutnya pelatihan-pelatihan yang bersifat integritas. Dulu ada di KPK itu namanya Island of Integrity. Begitu kita berkomunikasi dengan kawan kita nih di KPK yang dia sedang bekerja di situ, ya, itu ada banyak batasan-batasan yang mengharuskan kita nggak seperti dulu lagi tuh. Kenapa? Takut terjadi konflik of interest, takut terjadi konflik kepentingan. Ya, awalnya sih kita datang pada kawan kita tuh sekedar ngajak makan gitu. Tapi karena dia berada di Island of Integrity dan dia tahu bahwa dia sekarang penegak hukum, maka dia harus mengikuti kode etik itu dengan sejelas-jelasnya dan setaat-taatnya. Jadi ciptakan Island of Integrity sebanyak-banyaknya. Ruang-ruang kantor ini menjadi bagian dari ruang isolasi dalam kaitan dengan integritas kita masing-masing. Menerima tamu, berkomunikasi, segala macam, ya, itu adalah Island of Integrity. Profesi kita pun menjadi profesi yang harus menjadikan kita ini profesional dengan cara menjaga kode etik profesi kita masing-masing. Kita nggak membayangkan misal ini ada oknum dokter yang memberikan resep, ternyata resep itu mengandung obat yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh pasien, misalnya. Nah, jadi dokter ya dokter. Jangan seperti oknum tadi. Iya dokter ya penjual obat. Nah, ini kan profesi-profesi yang begini ini harus dibenahi dengan baik, ya, diberikan pagar-pagar dan rambu-rambu sehingga jangan tumbuh kembang beberapa hal yang berkaitan dengan berpotensi konflik of interest, konflik of kepentingan. Kita harus sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Sesuatu yang bersifat konflik kepentingan harus sensitif, bahkan dalam level tertentu. Seperti negara-negara lain yang sudah sedemikian maju penegakan hukumnya, ia bisa dibuat mundur karena apa yang dia lakukan itu berpotensi konflik kepentingan. Nah, kalau kita kan mengatakan itu sesuatu yang, ya Anda belum ada buktinya, selalu pasalnya adalah praduga tak bersalah, kan? Nah, ini tapi semua hal yang disampaikan ya Prof. JM itu ya, rasa-rasanya semua pejabat hukum sekarang tuh ngerti ya. Oh, ya pastilah. Fakultas-fakultas hukum itu mendidik orang sudah sedemikian rupa kurikulumnya yang tadi saya bilang. Sehari-hari dia lakukan
penegakan hukum itu kan bukan tanpa kaidah, Iya, gitu. iya. Tapi kata sosiologi hukum memang ada kecenderungan law in the book is not law in practice. Nah, ini kan problemnya nih. Hukum di dalam buku. Nah, tidak- bukan hukum dalam praktek. Yang tercantum di buku beda dengan yang di praktek. Ini masalah, jarak ini harus didekatkan. Jadi jangan sampai law in the book sendiri beroperasi sendiri seperti dalam ruang kosong. Law in practice sebenarnya bukan apa yang ada dalam law in the book. Nah, ini akan menjadi potensi kebangkrutan bagi bangsa kita kalau Dan- terjadi seperti ini. Dan ironisnya itu seringkali ya, Hmm. ada para pejabat hukum Ya. yang jelas-jelas sebenarnya masyarakat juga melihatnya ini udah nggak benar nih pejabat ini misalnya. Ya. Tapi dia terus menjabat dan bahkan mungkin jangan-jangan dilindungi gitu loh. Gimana ngelihatnya tuh? Baik. Betul. Iya kan? Betul. Misalkan udah melanggar etik berkali-kali kok nggak dipecat aja gitu loh. Nah, itu yang saya bilang. Jadi ada pembiaran gitu loh. Jadi Betul. akhirnya orang nggak tuman lah. Nah, Nggak jerah kan? Betul. Ini. Insider trading. Banyak orang yang berjualan ya di dalam area yang seharusnya dia tidak berjualan gitu. Nah, Maksudnya? misal, maaf nih, saya adalah pejabat yang seharusnya program akreditasi misalnya di perguruan tinggi nih. Sekarang udah banyak berubah ya. Kemarin udah banyak berubah. Dulu tuh ada sekali lagi beberapa oknum lah gitu. Akreditasi itu akan diberikan baik kalau seandainya memenuhi beberapa kriteria. 9 standar, 7 standar dan sebagainya tuh. Nah, cuman problem utamanya adalah sertifikasi dalam kaitan dengan akreditasi itu banyak dijadikan atau sebagian orang-orang yang memainkan ya praktek-praktek hitam, oknum itu memainkan ini sebagai bagian dari trading gitu. Nah, ini kan insider trading namanya. Ya, namanya insider trading. Ada juga informasi-informasi nih yang nggak boleh sebenarnya disebarkan. Misal, ya, oknum tertentu dari dinas tata kota. Ini kan persoalan berkaitan dengan tata kota ini kan persoalan jalan ini akan dibangun melewati mana? Di mana nanti kira-kira? TR lah ya. TR kan? Kalau orang mengetahuinya jauh-jauh hari, apa yang terjadi? Belum dilaksanakan program itu, semua tanah yang akan kena proyek itu sudah berada di tangan satu orang. Nah, karena muncul spekulan-spekulan yang membeli tanah karena dia tahu ini nanti harganya akan berkali-kali lipat. Karena akhirnya apa? Yang dirugikan masyarakat. Termasuk juga di dalam sektor hukum. Termasuk juga dalam sektor hukum. Kan gitu. Jadi ente mau pasal berapa? Ini begini. Nah, dulu ada istilah bahasa yang lama mudah diatur. Kan kira-kira seperti itu tuh, Pak Iwan. Dan karena itu udah nampak menjadi rahasia umum, orang-orang yang melakukan itu nggak kena gitu kan? Yang melanggar-langgar itu. Akhirnya begitu. Akhirnya seperti itu. Akhirnya percuma juga gitu loh. Betul. Jadi seperti yang kita bilang, kawan saya di bagian yang lain, yang tetangga saya kantornya, dia nggak ada masalah, happy aja kok meskipun dia melakukan 4 gulipat seperti itu misalnya. Kenapa saya nggak seperti itu? Enak kalau bernasib seperti dia. Kenapa saya tidak seperti itu? Nah, begitu akhirnya pertanyaannya tuh. Iya. Nah, makanya tadi saya bilang salah satu kunci yang harus menjadi perbincangan serius ini khususnya ketika kita menjelang sirkulasi kepemimpinan elit yang akan kita pilih sebagai pemimpin ini siapa? Carilah punya yang potensi menjadi teladan. Cari punya potensi yang tadi kita bilang tadi. Iya. Itu kira-kira itu. Oke. Ya. Profesor Jem, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Iwan. Sudah membagi ilmu dan mencerahkan kawan baik. Kita panggilannya kawan baik Nur Iswan Channel. Kawan baik Nur Iswan Channel. Dan tagline-nya itu menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Waduh, ini
Bagus ya? Misi kenabian ini. Wah, berat. Oke, kawan baik. Sekali baik. lagi terima kasih, Prof. Makasih. Kapan-kapan kita jumpa lagi di Nur Iswan Channel karena udah saya pegang kontraknya untuk jadi narasumber tetap di Nur Iswan Channel. Baik. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.